dan memerintahkannya kepada Yakub. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35, saudaraku, ayat 1 sampai 5. Jadi Tuhan memerintahkan membangunkan mesbah. Mari kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 35. Jadi bukan kehendak mereka sendiri, tapi memang Tuhan yang memerintahkannya. Untuk itu, saudaraku, mari kita membangun mesbah kita supaya kehidupan kita dapat berkenan kepada Bapa Surgawi. Mari kita lihat firman Tuhan ini dalam kitab Kejadian 35 ayat 1 sampai kepada ayat yang kelima. Kita sama-sama saja membacanya sekaligus judulnya. Dikatakan 1-2 ayat. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, dahilkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Iskem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan dikasihkan Yakub dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Saudara kekasih Tuhan, dalam ayat 1 kita mulai. Kita melihat firman Tuhan ini. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri langsung kepada Yakub. Kita tahu Yakub itu artinya penipu. Betel artinya rumah Tuhan. Saudaraku, di sini katakan 2 kali Tuhan, saudaraku, berbicara kepada Yakub. Dan kita melihat juga Yakub mendapatkan pewahyuan, saudaraku, di rumah Tuhan, yaitu Betel. Saudaraku, ayat 1 berkata, Allah berfirman kepada Yakub. Siapa yang berfirman? Tuhan berfirman. Kepada siapa? Kepada Yakub. Apa katanya? Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah. Jadi Tuhan yang memerintahkan Yakub untuk membangun mesbah. Kita tahu mesbah itu adalah tempat korban bakaran, tempat yang berdoa, tempat yang memuji menyembah Tuhan. Dan itulah sekarang gereja yang kita kenal sekarang ini. Saudaraku, di rumah Tuhanlah kita bisa berdoa. Di rumah Tuhanlah kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan leluasannya. Di rumah Tuhanlah kita membawa korban bakaran kita, korban keselamatan kita, korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang memerintahkan supaya Yakub pergi ke Betel atau ke rumah Tuhan dan membangun mesbah di sana atau melakukan korban bakaran di sana. Jadi penting sekali kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Perlu kita datang ke rumah Tuhan, yaitu Betel yang Tuhan lakukan kepada Yakub. Selanjutnya berkata, buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, yaitu kakakmu. Esau dengan Yakub memang, saudaraku, pada awalnya mereka sudah menjadi musuh bebuyutan. Kenapa? Karena memang ulah daripada Yakub. Kenapa ulahnya? Saudara kekasih Tuhan, dia merampas hak abangnya, hak kesulungan dicurinya juga, diambilnya dengan tipu daya. Dengan saudara memberikan kacang merah 1 piring kepada Esau, lalu dia mendapatkan saudara hak kesulungan itu. Jadi saudara jangan berabaikan namanya hak kesulungan. Amin, saudaraku. Jadi jangan saudara berkata apa artinya itu, apa gunanya itu. Saudara Tuhan, itu adalah sesuatu yang salah. Hak kesulungan sekarang itulah perkara rohani yang artinya kita sudah memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Maka dijualnya dengan suatu kacang merah
dengan membayarnya, saudara bukan dengan uang, tapi dia bayar hak keseluruhan menjadi milik daripada Yakub. Maka di situ marah sekali Esau. Setelah itu, ketika Ishak mau memberkati Esau sebagai anak saudaraku yang sulung, maka juga Yakub menipunya. Maka dengan diketahui oleh Esau hal itu, bahwasanya 2 kali dia ditipu, dirampas haknya, maka dia berikhtiar dalam hatinya, dia akan membunuh Yakub, karena Yakub ini telah melakukan penipuan-penipuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Yakub adalah membangun satu mezbah. Walau hidupnya tadinya tidak berkenan kepada abangnya, kepada bapaknya, namun karena sudah diberkati, maka tidak bisa dibatalkan berkat itu daripadanya. Namun saudaraku, dia harus memperbaiki diri. Apa saudaraku? Harus memperbaiki diri. Begitu juga kita datang ke rumah Tuhan pada hari ini. Kita membawa korban kita kepada Tuhan, korban pujian dan doa kita kepada Tuhan. Tetapi di samping itu kita harus memperbaiki diri. Makanya Tuhan bicara kepada Yakub, buatlah bagimu mezbah, datanglah ke rumah Tuhan, berkorbanlah di rumah Tuhan, angkatlah doa dan pujianmu ke rumah Tuhan. Maka pada saat itu Yakub yang tadinya tidak takut Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, dari mana kita tahu dia tidak takut Tuhan? Dan dia mengadakan penipuan. Jadi tipunya bukanlah hanya abangnya, jadi tipunya juga adalah bapaknya sendiri. Siapa bapaknya Yakub? Ishak. Ditipunya. Dari mana kita tahu? Ketika ditanya oleh bapaknya, siapakah kau anakku? Apa kata Yakub? Aku ini, Bapak, aku ini Esau. Dekatkanlah dirimu, biar aku raba. Dari raba tubuh daripada Yakub berbulu semua. Ini badanmu ini berbulu, ini Esau lain. Tapi menurut suaramu anakku, kau ini adalah Yakub. Nah, saudaraku, lalu apa katanya? Bukan Bapak, aku ini Esau, anak sulungmu. Berarti dia menipu. Padahal dia adalah Yakub. Sebenarnya saudaraku, bisa aja diraba itu bisa aja diubah dengan berbagai bulu domba pada saat itu. Maka suara tidak bisa diubah. Amin saudaraku. Namun karena memang dia mengejar suara berkat itu, maka itu pun dilakukannya. Amin saudaraku. Ini yang saya katakan kepada saudara, dia lakukan itu semua karena satu kerinduan dalam hidupnya, supaya dia diberkati oleh Tuhan. Kenapa dia merebut berkat itu? Walaupun dengan cara yang tidak baik, walaupun dengan cara penipuan, karena ayahnya pun tidak adil dalam melakukan pembagian berkat, maka dia tidak mau kehilangan berkat. Dia mengejarnya. Inilah kita anak-anak Tuhan. Jangan saudara berkata si A diberkati, si A diberkati, aku tidak diberkati. Tapi kalau memang saudara punya saudaraku cara bagaimana saudara diberkati oleh Tuhan, lakukanlah di hadapan Tuhan supaya saudara diberkati olehnya. Katakan amin. Inilah kita harus perbaiki diri supaya kita di tahun 2022 ini kita diberkati dengan kelimpahan surgawi, dengan berkat rohani dan berkat badani. Kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Dia tidak pasrah begitu saja ketika ditawarkan berkat itu oleh ayahnya Ishak, dan hal itu akan diberikan kepada saudaraku Esau, maka dia tidak saudaraku putus asa. Dia tidak merengek-rengek saudaraku atau menangis apanya bapak ini pilih kasih atau apakah bapak ini dia tidak mau memberkati aku. Tidak, dia pakai dengan caranya sendiri. Amin saudaraku. Inilah yang harus kita lakukan supaya kita diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Ada dari diri kita kerinduan bagaimana kita harus diberkati Tuhan. Jangan pasrah berkata, ya jangan berkata ayah memang beginilah nasibku, bapakku miskin, omku miskin, ya aku tuh miskin. Jangan seperti itu berpikir. Amin saudaraku. Ada caranya Tuhan. Datang kepada Tuhan, perbaiki diri di rumah Tuhan supaya kita diberkati olehnya. Katakan amin. Haleluya. Kemudian ayat kedua daripada Kejadian 35. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya
dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkan dirimu dan tukarlah pakaianmu. Pakaian itu berbicara tentang perbuatan. Jadi saudara, mari kita tukar perbuatan kita. Jangan lagi perbuatan yang tahun 2021 dibawa kepada tahun 2022. Gak bisa, saudaraku. Harus ada pertukaran. Ditanggalkan segala hal-hal yang saudaraku tidak berkenan kepada Tuhan. Karena di sini dia berkata, jauhkanlah dewa-dewa asing. Apakah artinya dewa-dewa asing ini? Adalah sesuatu perbuatan yang jahat, sesuatu penyembahan yang menyakiti hati Tuhan. Kalau saudaraku kita jabarkan apa saja itu, saudaraku, kesombongan, buangkanlah itu. Iri hati, benci, amarah, saudaraku, itu harus dibuang dalam nama Yesus. Kesombongan karena uang, kesombongan karena kepintaran, kesombongan karena suku, kesombongan karena terkenal. Saudaraku, itu harus ditanggalkan. Tukarlah dengan pakaian Kristus, yaitu kasih, saudaraku, yang kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran. Itu yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita, supaya kita semua berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Lalu apakah itu saudaraku dibiarkan saja? Tidak, mereka bersegera melakukannya. Mereka mematuhi Yakub sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, Yakub sebagai pemimpin kepada seisi rumahnya. Lalu mereka melaksanakannya tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, tanpa saudaraku mereka mempertanyakan hal itu. Mereka bersegera bertindak. Inilah hal yang harus kita lakukan dalam ketaatan untuk memperbaiki diri. Memang kita juga harus mematuhi pemimpin yang menuntun langkah kehidupan kita dalam perkara rohani. Katakan amin. Dikatakan ayat 4-nya. Dalam firman Tuhan dikatakan ayat 4-nya. Dikatakan, kita baca bersama 1-2 ayat. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Shekem. Jadi anting-anting pun, saudaraku, yang merupakan sesuatu penyembah berhala yang mereka kagumi, lalu dikumpulkan, lalu ditanamlah itu di bawah pohon besar yang ada di Mamre. Berkata firman Tuhan berkata, saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, jadi marilah kita menguburkan segala manusia lama kita, menguburkan dewa-dewa asing dalam kehidupan kita. Jangan itu menguasai diri kita. Amin saudaraku, jangan amarah menguasai kita. Jangan kesombongan, saudaraku, menguasai kita. Jangan iri dan dengki dan kebencian menguasai pikiran kita. Buangkanlah itu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Maka ketika kita membuang itu, maka ada satu berkat Tuhan yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, maka bagaimana kita menghadirkan Tuhan selalu berserta dengan kita dan menyertai kita? Maka kita harus menyingkirkan kehidupan manusia lama. Amin saudaraku, ini tahun baru dan juga kita memiliki karakter yang baru, sifat yang baru. Ya, karena di sini dikatakan ketika mereka membuang itu, maka apa yang terjadi dalam hidup mereka? Ayat ketiga dikatakan, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjauh aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Jadi ada penyertaan Tuhan ketika kita menjauhkan segala berhala-berhala yang menyakiti hati Tuhan. Amin saudaraku. Kalau nggak salah itu pernah saya sampaikan kepada kita tentang penyertaan. Bagaimana Tuhan dengan bahasa lain berkata bersama-sama. Bagaimana Tuhan bisa bersama-sama dengan kita. Tentulah saudaraku, hidup kita harus hidup dalam kebenaran. Tak akan mungkin seseorang bersama-sama, saudaraku, kalau kawannya di sama dia, saudaraku, ya bau busuk badannya, ya saudaraku juga ya tidak mandi, lalu saudaraku tak gosok gigi, lalu saudaraku pakaiannya compang-camping. Waduh saudaraku, pastilah malu itu orang bersama dengan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka penting sekali untuk kita memahami bagaimana Tuhan bisa bersama-sama dengan kita. Jauhkan segala hal-hal yang duniawi, maka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Maka kita percaya di tahun 2022 ada kelimpahan Tuhan,
ada berkat Tuhan, ada sukacita Tuhan, ada kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Haleluya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, karena itulah kebenaran firman Tuhan. Ayat kelima selanjutnya kita baca bersama-sama ayat kelima 1-2 ya. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Kenapa ada kata kejar? Karena pada zaman dulu, saudaraku, belum ada namanya aturan dan perundang-undangan. Dulunya yang ada siapa yang kuat, itulah yang berkuasa. Jadi kalau dianggap orang Israel pada saat itu mereka lemah, maka mereka akan dikuasai oleh orang-orang di sekeliling mereka yang ada di tanah Kanaan, termasuk daerah Shekem. Saudara kasih Tuhan, dan kita melihat bagaimana Tuhan melingkupi semua orang yang ada saudara di daerah itu. Ketika mereka berangkat kembali ke tanah Kanaan, maka ada kegetaran daripada Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan. Demikian juga kita, saya percaya penjagaan Tuhan bagi kita di tahun 2022 ini sungguh luar biasa daripada Tuhan. Tidak ada premanisme yang bisa menjamah usaha dan pekerjaan tangan kita. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyihir, mengusir berkat-berkat kita. Saya percaya ada pertolongan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Makanya jangan cari dukun. Amin saudaraku, buka usaha, jangan ambil telur lalu lempar situ. Kalau sudah telur pecah berkatnya. Haleluya. Saudara Tuhan, jangan cari dukun bagaimana saudara dilindungi di usaha saudara. Jangan, cari Tuhan. Amin. Perbaiki diri, tukarkan baju lama jangan pakai baju baru. Haleluya. Ya puji Tuhan, ini tahun baru, baju baru saudara pakai, puji Tuhan juga. Haleluya saudara. Haleluya. Kalau ada baju lama saudara pakai tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi yang paling penting karakter saudara yang baik. Haleluya. Jadi saudara, mereka tidak dijamah. Ayat 5 ini berkata, lalu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Dengan kata lain, kemana mereka pergi ada perlindungan Tuhan. Kemana mereka berangkat berjalan ada perlindungan Tuhan. Ini yang harus kita mengerti, bahwasanya Tuhan mau menjaga kita, melindungi kita. Apakah kita berangkat dari rumah waktu saudara siang hari, pagi hari, apakah malam hari, doa kita tidak ada yang kita tak gentarkan dan kita takuti. Ada Tuhan yang menjaga dan melindungi. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari buat mesbah saudara. Jangan henti datang ke rumah mesbah saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Saudara berasal Tuhan Yesus Kristus, jadi bangunkan satu mesbah yang memuliakan nama Tuhan. Karena kita melihat tadi dalam ayat ketiga, maka Yakub membangun mesbahnya, membangun mesbah kepada Tuhan, membangun persekutuan kepada Tuhan, membangun doa kepada Tuhan, membangun saudara satu korban yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Amin saudaraku. Haleluya. Karena itu perintah Tuhan. Bangun mesbah saudara. Pagi hari saudara bangun untuk berdoa. Saudara berasal Tuhan tiap pagi, bahkan setiap malam saudara berdoa kepada Tuhan. Bangunkan mesbah doa saudara. Ya, mesbah keluarga, bersekutu satu dengan lain. Saudara berasal Tuhan, maka dengan demikian dijauhkan Tuhanlah segala mara bahaya dari hidup kita sepanjang tahun 2022. Amin saudaraku. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada kita opname di rumah sakit. Amin. Dan tidak ada pergi ke rumah sakit karena sakit penyakit. Haleluya. Tapi kalau sakit berkat, pergi ke rumah sakit apa? Haleluya. Amin saudaraku. Karena ada berkat. Ya gak apa-apa ke rumah sakit, memang haruslah saudara ke rumah sakit menolong saudara. Tetapi kalau karena sakit, penyakit, lalu datang ke sana dan ditanya, apa sakitmu? Sakit gigi Pak Dokter. Ya. Apa sakitmu? Sakit jantung. Apa sakitmu? Ya sakit ginjal. Itu gak boleh lah itu. Jangan ke rumah sakit. Amin saudara. Tapi kalau ditanya apa sakitmu? Oh anakku dalam kandungan. Oh kalau itu berkat. Haleluya. Boleh ke rumah sakit. Amin saudara. Ya, saya percaya Tuhan pasti menolong saudara. Amin. Saudara berkasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika orang Israel menang terhadap musuh-musuh mereka,
terhadap Amalek, maka Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan mezbah. Saudara berhasil di luar sana dalam mengelola segala usaha dan pekerjaan tangan saudara. Lalu bangunkan mezbah saudara dengan berdoa, terima kasih Tuhan, aku sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong aku dalam berusaha. Inilah yang dilakukan saudara Musa, yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kita lihat dan mulai daripada Keluaran 17 ayat 15. Keluaran 17 ayat 15. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Iya. Jadi ketika saudaraku Joshua dan Musa memenangkan peperangan melawan orang Amalek, maka apa yang diperbuat mereka? Yang diperbuat mereka membangun mezbah kepada Tuhan. Mereka berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sudah Kau berikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sudah Kau berikan keberhasilan kepada kami. Kami melihat Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Lalu mereka membangun mezbah mereka. Mereka berdoa, bersyukur, bernyanyi, membawa korban keselamatan mereka kepada Tuhan. Mereka sembelih kambing dan domba. Mereka sembelih saudara lembu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai mereka. Amin saudaraku. Itu saya katakan kepada saudara, kenapa saya serukan kepada saudara, bawakan korban syukuran saudara buka tahun, bawakan korban syukuran saudara tutup tahun. Itulah sebagai satu membangun mezbah kita kepada Tuhan. Bukan karena apa-apa. Tuhan tidak membutuhkan uang kita, tetapi Dia membutuhkan saudara berdiri kita pada penyertaan Tuhan. Kita menyadari bahwasanya Tuhan telah memberkati kita, maka kita bawa kepada Tuhan korban kita. Amin Bapak Ibu. Saudara Yesus Tuhan Yesus Kristus, ini yang dilakukan oleh Musa. Gak Musa berkata, oh terima kasih Tuhan sudah cukup, tidak. Dia membangunkan mezbah baginya. Dan itu merupakan ingatan. Karena Musa seorang nabi, maka dia mengajarkan kepada umat Israel, bila hal kelak kamu berhasil dalam hidupmu, bila kelak kamu menang dalam peperangan, mari bangunkan mezbahmu kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Supaya Tuhan menyertai kita. Dalam firman Tuhan selanjutnya dikatakan, jalan Tuhan memberkati kita kalau kita membangun mezbah. Kalau kita membawa korban persembahan kita, kalau kita membangun doa kita, kalau kita membangun persekutuan kita kepada Tuhan, jalan Tuhan memberkati kita. Kita melihat apa kata Tuhan kepada bangsa Israel melalui juga Nabi Musa dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 24 dan 25. Mari kita lihat. Ini adalah jalan Tuhan memberkati. Maka jangan saudara malas datang untuk mempersembahkan saudara hidup saudara kepada Tuhan di rumah Tuhan. Keluaran 20 ayat 24 dan 25. Judulnya itu peraturan kebaktian. Itu judulnya, ya, peraturan tentang kebaktian. Ayat 24 dan 25, 1, 2 ya. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Ayat 25. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau dirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliau, maka engkau melanggar kekudusannya. Ya, jadi punya aturan. Dalam ibadah punya aturan. Katakan amin. Tetapi di sini dikatakan 24, di mana Tuhan bicara kepada Musa berkata, kau buatlah bagiku mezbah. Siapa yang minta itu membuat mezbah? Siapa yang meminta, saudaraku? Tuhan sendiri. Dia minta kepada Musa, buah dari tanah, dia berkata. Dan tujuannya apa? Persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu.
dan korban keselamatanmu. Jadi saudaraku, mereka membawa korban-korban mereka itu dalam bentuk, saudaraku, ternak. Di sini dikatakan selanjutnya, dari kambing dombamu dan lembu sapimu. Itu adalah korban yang harus dibawa ke rumah Tuhan di tempat mesbah itu. Amin. Sekarang ini saudaraku memang tidak lagi membawa itu. Coba saudara, hanya sibuk saudara membawa lembu, membawa kaki 4. Saudara berjanji semua kita khotbah dan juga berteriak-teriak di sana. Lebih parah lagi kalau ada yang lari, lalu saudara gak ibadah lagi mengejarnya. Kan itu. Tapi itu diuangkan, diemaskan, dirupiahkan, didolarkan. Itulah kita bawa. Amin. Sebagai korban bakaran kita, sebagai korban keselamatan kita. Karena itulah saudaraku yang ditentukan Tuhan. Ya, kemudian dikatakan supaya Tuhan, aku akan datang kepadamu. Jadi Tuhan datang dengan korban itu dengan baik-baik. Tuhan datang karena ada korban yang dipersembahkan di situ. Karena di sini katakan, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Saya percaya dengan korban pujian kita kepada Tuhan, dengan korban doa kita persembahkan kepada Tuhan, dengan korban bakaran kita, persembahan kita, maka Tuhan datang. Tujuan Tuhan datang untuk apa? Bukan untuk mengacau, amin saudara, bukan untuk merampasi, tetapi untuk memberkati kita dalam usaha, memberkati kita dalam segi tubuh kita yang sehat-sehat. Amin saudaraku, tidak ada makanan yang menjadi penyakit. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, gula dalam darahku bukan penyakit, tapi menjadi energi dalam tubuhku. Makanan yang dimakan bukan bawa penyakit, tetapi menjadi kesehatan bagi tubuhku. Amin. Jadi datang Tuhan untuk memberkati pribadi lepas pribadi. Amin. Dan kalau Tuhan datang, tentu kita pasti diberkati olehnya. Tuhan bukan datang untuk mengacau, Tuhan bukan datang untuk membawa permasalahan, tetapi Dia datang untuk memberikan pertolongan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ayat 25, tetapi jika engkau membuatnya begitu, Dia berkata, mesbah dari batu, maka janganlah engkau mendirikannya dari batu pahat. Amin saudaraku. Ya, apakah artinya itu? Artinya sesuatu mesbah diberikan kepada Tuhan bukan dengan paksa, tetapi dengan ketulusan dari hati kita, karena kita cinta akan Tuhan. Amin saudaraku. Jadi Tuhan sendiri memintanya kepada Musa untuk dibuat supaya mereka diberkati olehnya. Dan kita melihat semalam dalam kitab Matius 25, di sana dikatakan kalau kau berdiri berdoa untuk mempersembahkan sesuatu, tetapi jika ada sesuatu dalam hatimu terhadap saudaramu, apakah karena sakit hati, apakah karena dendam, oh Tuhan berkata, tinggalkan mesbahmu itu, berdamai terlebih dahulu. Karena doa tidak akan dijawab, korban tidak diterima kalau di hati kita penuh dengan kepahitan, kalau di hati kita penuh dengan kekecewaan, kalau di hati kita penuh dengan kebencian, iri hati, saudaraku, ya dengki. Jangan, itu adalah tabiat-tabiat lama, manusia-manusia lama. Firman itu berkata, tukarkan pakaianmu. Kalau ada di antara kita berhasil, puji Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kita lebih diberkati daripada kita, puji Tuhan. Berarti belum mungkin kita mendapatkannya. Kita berdoa kita supaya diberkati Tuhan. Haleluya. Kita baca dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat 23 dan 24. Matius pasal 25 ayat 23 24 satu ya. Maka kata tuannya itu kepadanya. Bukan pasal 25 rupanya, pasal 5, salah. Matius 5 ayat 23. Satu dia. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu
dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, jadi saudaraku, ada arahan di sana. Kalau lagi kita lagi berdoa, lalu kita memuji menyembah Tuhan, lalu kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, teringat kepada saudara kita ada salah, ada dosa, mari selesaikan di hadapan Tuhan. Amin saudaraku, ya, tinggalkan dulu mesbahmu, katakan, tinggalkan dulu persekutuanmu, berdamai terlebih dahulu, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku, saya percaya kalau ini kita lakukan, maka kita diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya, yang terakhir dalam kitab Wahyu pasal ke-8. Wahyu 8 ayat 3, kita melihat bagaimana saudaraku di sini doa kita sampai di mesbah Tuhan merupakan dupa yang harum. Wahyu 8 ayat 3, 1, 2. Maka datanglah seorang malaikat lain dan dia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pelupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Jadi saudaraku, doa kita persembahkan di atas mesbah di rumah Tuhan. Maka dalam kebenaran firman Tuhan, malaikat datang dengan membawa saudaraku kemenyan. Jadi saudaraku, doa itu adalah lambang daripada kemenyan, merupakan wangi-wangian di hadapan Tuhan. Jadi persembahkan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya kalau ketika saudara datang ke rumah Tuhan, marilah berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa saudara, doa kita sampai di tahta Tuhan, sampai di hadapan Tuhan. Dan saya percaya dengan demikian Tuhan dapat memberkati kita semuanya. Katakan amin. Dalam kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwasanya dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Kita adalah orang-orang kudus Tuhan, katakan amin. Yang telah dikuduskan oleh karena darah Yesus Kristus. Dengan semua doa orang-orang kudus di atas mesbah emas di hadapan tahta itu. Jadi ada namanya mesbah emas, tempat saudaraku kita memuji menyembah Tuhan. Dan kita percaya dengan korban doa yang dipersembahkan kepada Tuhan, dengan doa yang penuh dengan tangisan, dengan doa dengan penuh pengharapan, dengan doa yang penuh saudaraku kerinduan, maka itu sampai di hadirat Tuhan. Maka Tuhan pasti menjawab kita dan mendengarkan kita. Katakan amin. Saya percaya di tahun 2022 ini, biarlah kita selalu datang ke saudaraku ke tempat mesbah kita, sehingga kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dalam rumah Tuhan kita datang dengan membawa doa kita, membawa pujian serta korban bakaran kita, maka saya percaya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Salam kemenangan iman.